terima, ya kan, karena itu dalil kan. Jadi dari berbagai dalil itu sangat tidak mungkin bahwa jannah itu adalah di bumi kita juga. Karena apa? Karena di bumi kita ini, di samping konsep nazala dan habato itu harus difokuskan pada konteks kalimat, jadi siakul kalam, maka tidak mungkin tempat pembalasan amal manusia itu berada di bumi-bumi kita yang begini-begini saja. Terima kasih. Tidak terlalu panjang. Sebentar Ji, kan ada hadis Kanjeng Nabi baiti jannati, itu surganya di mana Ji? Ada anunya, Asyura sebentar itu Asyura 57, Asyura ayat 57. Jadi argumentasi berdasar dan kuat gitu. Sebagaimana Fir'aun itu juga ada jannahnya, Asyura 57. Pak Yai. Makanya perhatikan siakul kalamnya, Gus. Lah, Siakul kalam makanya yang kok tabrak terus. Enggak, tidak menabrak. Sebentar. Anda yang mentabrak-tabrakan. Saya tidak menabrak-tabrakan gitu. Memang faktanya kalau sampai Fir'aun tidak menabrakkan, mengapa selalu mengaitkan kan kata jannah itu? Anda kenapa dipisah-pisahkan? Ini memang berkorelasi. Kenapa dipisah-pisahkan? Wah, ini satu-satu, Gus Romli. Sebentar saudaraku. Sebentar satu-satu biar tertib. Sebentar dulu. Sebentar Ji Romli, sebentar Ji. Indonesia silakan 1 menit untuk Anda sebelum ke Yai Romli. Biarkan dulu Yai Romli, biarkan. Indonesia. Saya 10 detik aja. Bahwa Fir'aun juga ada jannah, Asyura 57. Saya tidak masuk memisah-misahkan. Saya mau menghubungkan antara ayat dengan ayat begitu. Jadi saya sisa waktu 50 detik yang Gus Romi nggak sabar, saya kasihkan Gus Romi. Silakan Ji Romli. Terima kasih. Mas Romi saya bilang, Gus, begini Gus. Gus, jadi kenapa? waktu itu kita kan pernah saya bertanya sama Gus Romli. Oh, Waktu itu sudah jelas. kan gini Gus, tunggu dulu, dengar Gus. Jadi waktu itu saya tanya, kalaulah memang Nabi Adam ini di surga mana di antara 7 atau 8 surga yang kita imani ini, Gus? Kan gitu. Lalu Gus Romli cari literasi kan, ternyata bukan surga Firdaus kan Gus? Iya, ada nama surganya dari 8 surga itu ya, 7 apa 8 ya. Ada yang belum disebut. Nah, 8 ya. Belum disebut, ada belum dibaca. Jadi maksud saya itu kalau secara literasi ya, tentunya secara referensi itu kan harus mengacu pada itu. Jadi sebelum dia harus sebutkan juga soal nanti orang percaya apa tidak, artinya referensi sudah sebelum disampaikan. Mungkin gitu Gus. Mohon maaf, silakan. Oke, sebentar. Untuk saudaraku yang di bawah yang sudah mengajukan permohonan untuk naik, mohon dipersori karena tempatnya masih penuh. Nanti kalau sudah ada yang turun segera aku naikkan. Jadi mohon sabar ya. Oke. Sekali lagi ya, ini maha guru saya ini argumentasinya bukan tidak mendasar tapi kuat begitu. Iya. Gitu loh. Jadi Semua. tolong jangan dikerdilkan. Izin sebentar. Saya nanti kembali nyimak ya. Saya mau tanya nih, kata anzala atau unzila dengan lupa aku. Ihbitu. Itu kan kata dasar ihbitu ya. Apa bedanya? Kenapa? Karena di sini Al-Qur'an menggunakan itu dua-dua itu untuk hal yang berbeda. Al-Quran dia menggunakan unzila kan, Adam dia menggunakan kata abid. Apa perbedaan kata itu? Saya mau tanya. Ini jujur aku mau tanya nih. Oke, Bang Rizal tanya dengan siapa? Bang Rizal mau tanya dengan siapa? Itu tadi. Itu terserah siapa yang paham tentang bahasa, tentang istilah. Oke, siapa mau jawab? Terserah siapa aja yang mau jawab terserah, tapi yang paham ya, jangan yang nggak paham. Maha Guru nggak usah menjawab. Jangan Maha Guru, jangan, ada muridnya kok di sini. Jadi begini, tadi sudah dijawab. Nazala itu banyak ayat Qur'annya ya kan. Habat itu dengan kata turunannya itu macam-macam itu banyak ayat Qur'annya. Tetapi yang jelas baik nazalah diartikan itu kan kalam mustarok itu. Juga habat itu kan kalam mustarok, artinya disesuaikan dengan konteks kalimat. Yaitu kaidah syakul kalam. Syakul kalam itu paham nggak? Konteks kalimat pembicaraan. Jadi tidak semua harus bahwa nazala itu bermakna turun, bahwa habato itu bermakna turun, enggak. Lihat konteks kalimatnya, sehingga nyambung begitu loh.
Itu yang pertama. Nanti persoalan surganya Adam itu nanti karena banyak waktu. Silakan yang lain. Oke. Saya nggak mau menanggapi Bang Bang siapa ini Bang Rizal. Tapi saya teringat satu ayat begitu ya, bahwa yuharrifunal kalima ammawadihi, satu. Yubaddiluna. Habis itu apa berikutnya? Kata babi aidihim gitu. Maka jelaslah ayat itu gitu loh, bahwa bunyinya habato tetapi di mustarokan dengan yang lain dan seterusnya. Maka saya teringat dengan ayat itu gitu. Tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Allahu a'lam bishawab. Oke, 1 menit dari Maha Guru sebelum ke Bang Al. 1 menit Maha Guru. Silakan. Sebentar. Baik. Kalau begitu begini. Kalau saya lihat ketika Al-Quran menggunakan kata yang berbeda untuk yang dimaksudkan juga berbeda. Contohnya Al-Quran dia menggunakan anzala tadi, Adam dengan menggunakan bito. Artinya begini, Adam tidak mungkin diturunkan seperti Al-Quran diturunkan. Artinya apa? Mustahil Adam diturunkan dari ketinggian yang sangat tinggi jatuh ke bawah, nggak masuk akal. Artinya apa? Bisa saja begini, turun dari puncak ke bawah, maknanya bukit yang tinggi turun di bawah, atau bisa saja di Indonesia dilempar ke Arab sana, bisa saja. Oke, nggak mungkin Adam secara fisik dilempar dari ketinggian hancur, nggak logik itu tuh. Itu kalau Al-Quran dia mau dari langit mau dari mana-mana, artinya turunnya Al-Quran tidak sama dengan turunnya Adam. Sebetulnya kata turun ini ya. Jadi kata turun di sini Al-Quran sebetulnya tidak menggunakan kata yang sama, tapi Indonesia nggak mampu. Orang Indonesia tidak mampu membedakan kata turun ahbito dengan unzila tadi. Ini kesalahan tafsir, bukan kesalahan ayat, begitu. Oke, terima kasih. Kita fokus ke tempat ya, sebelum ke Bang Al, Maha Meru 1 menit kamu. Maha Meru. Maha Guru. Lagi. Maha Meru ada di gunung saya, Gunung Semeru ini. Ya. Silakan. Oh iya, jadi saya kan sudah menjelaskan dan teman-teman juga sudah menjelaskan bahwasanya Adam itu terlahir dan tercipta di bumi Nusantara. Dari segi tata bahasa tadi sudah dijelaskan, dari berbagai segi sudah dijelaskan. Jadinya ya itu justru memperkuat teori yang saya utarakan ini. Dan saya juga lanjut membuat bukunya tentang Adam dilahirkan di Nusantara. Riwayatnya mana itu aja. Oh, ini Al-A'raf 24. Coba nih. Walakum fil ardi mustaqarrun. Nah, itu lakum fil ardi mustaqarrun gitu. Sedangkan pemaknaan jannah, kita kembali pada jannah itu bahwa tempat yang tersembunyi sebagaimana hutan lebat, dan Firaun juga ada jannahnya pada konteks tertentu gitu. Maka ini menguatkan lagi gitu. Maha Guru saya ini walaupun dia ngomong nggak pakai dalil, walaupun dia asysyura gitu ya, tetapi dia memahami barangkali itu ada perubahan makna kata pada diksi Jawa gitu. Oke. Begini Gus. Sebentar. Ini Bang Al sama Makoli belum kita kasih waktu ya. Nanti jenengan tak kasih waktu, nggih. Nanti. Nggih. Ya enggak apa-apa. Karena ini penting. Karena biar tidak menjadi pemahaman yang sesat ya. Oke, silakan. Ternyata ini sebentar. Ternyata saya izin turun karena ini roomnya dikuasai oleh Gus Romli. Saya izin turun ya. Silakan Maha Guru, Maha Lini, lanjut. Oke. Ayo monggo. Enggak itu biar saya tidak berpendapat. Jangan begitu, turun aja jangan enggak apa-apa. Itu jadi gini ya. Dan mana itu tadi? Jadi kita biar ini menjadi pendidikan untuk kita semua bahwa tempat surganya atau jannahnya Adam itu ya sudah saya live-kan di Zoom-nya Bang Gismet dulu, pembicaraan tentang Adam itu. Silakan dibuka kliknya, sudah ribuan yang nonton. Jadi sakul kalamnya, konteks kalimatnya bahwa pendapat yang jumhur mengatakan bahwa
jannah yang dimaksud di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19 itu ya, jumhur ulama ya, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwirnya Imam Thahir bin Asyur mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa jannah, surga tempatnya Adam itu adalah surga atau jannah yang dijanjikan oleh Allah untuk membalas orang-orang yang beriman, gitu kan. Nah ini tidak mungkin di bumi, ya itu yang pertama. Pendapat ini ternyata diikuti oleh ulama ahli kalam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga diikuti oleh tokoh Mu'tazilah, golongan rasionalitas, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Banyak ayat dan landasan hadisnya, gitu kan. Selain itu ya, bahwa jannah itu adalah salah satu dari 8 macam surga atau jannah. Nanti dipertanyakan lagi, oh berarti di jannah itu ada unsur apa? Biar panas saya langsung potong, Gus. Biar saya langsung potong. Jadi itu tidak membantah argumentasi jannahnya Adam dan jannahnya Fir'aun gitu loh. Jannah yang 7, jannah yang 8 di dalam surga itu juga berbeda dengan jannahnya Adam dan jannahnya Fir'aun begitu. Walakum fil ardi mustaqarrun begitu. Jadi ini argumentasi Maha Guru saya ini kuat gitu loh, Gus. Jangan dipikir nggak kuat, ini bil Quran gitu loh. Al-Quran bil Quran begitu. Itu bukan kalau gitu jannahnya Fir'aun itu di arah yang mana begitu, Gus? Bukan. Jadi konteks jannahnya Fir'aun itu bukan termasuk konteks 8 jannah. Pahami Syekhul Kalam lah, Gus. Ngerti enggak Syekhul Kalam sampean? Kok Ya, tadi selalu artinya sama. Jannahnya Adam juga tidak termasuk pada yang 8 gitu loh. Tidak termasuk jannatul tajri, tidak termasuk jannatul adan, tidak termasuk jannatul ma'wa, tidak termasuk jannatul, iya ini tidak termasuk jannatul firdaus, tidak. Jannahnya Adam bukan jannatul firdaus. Bukan menurut kitab tafsir siapa? Saya tadi membalas bahwa ini Al-Quran bil Quran, Gus. Ini kok tafsir Al-Quran jannatul firdaus, al-mu'minun, jannatul adan al-bayyinah, jannatul ma'wa al-asajadah. Antum gimana ini? Kok ini Al-Quran ini tidak bicara tentang tafsir gitu loh, Gus. Sebentar, saya tanya, sampai membawa kata jannah itu yang mengatakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu mufassir siapa? Kan sampai ngarang sendiri itu. Sebentar dulu, sampai kok gak mau ditanya, kok langsung dihocor saja. Ini biar panas gitu, biar panas. Jangan begitu, ini persoalan. Siap. Jangan begitu, agama jangan dibuat mainan begitu, biar panas gimana? Sampai bertanggung jawab kalau nanti ini. Makanya sebentar. Iya, makanya saya tanya. Ya. Ketika kita berbicara Al-Quran misalnya ayat itu harus merujuk kepada mufassir siapa, jangan ngarang. Tadi kan saya sudah katakan, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falitabawa min ta'mahu minan nar. Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Itu kan paham. Siapa saja berbicara Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, mengatakan ini Quran dengan Quran, pendapatnya sendiri, lalu betul, itu faqad akhta'a, apalagi salah gitu terus. Itu kembali baca bahwa ini Al-Quran tibyah, Gus. Al-Quran itu tibyan likulli syai'. Ini bukan pendapat ulama. Al-Quran bilang tibyan likulli syai'. Ya udah, tamat kalimatur rabbika sidqo adalah ini bukan tafsir mufasir. Al-Quran yang bilang saya. Ya udah, saya paham. Jadi selama saya itu bicara pada Al-Quran, gini Gus, gantian Gus, minum dulu Gus. Jadi biar kita berperan gitu ya. Masih banyak yang lain, Ntar dulu. Gus Andi, sampean membahas tibyan Al-Quran itu sebagai apa? Tidak harus sampean ngarang sendiri bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini. Memaknai at-tibyan dalam Al-Quran itu sampean harus merujuk kepada siapa? Mufassir dan muhaddis gitu loh. Jangan ngotot di sini. Itu Al-Quran itu begini. Sebentar gini. Yaktubuna bi aidihim nambah. Yuharifunal kalima an amwadihi iki jan tenan wis tah. Wes gini sih. Sebentar saudaraku. Sebentar diam dulu semua. Sebentar Ji.
Ji Romli, Kang Andinesia, tamu-tamu keduanya, tamu-tamu kehormatanku, begitu juga yang lain. Silahkan minum-minum air putih dulu supaya tenang. Kita kasih waktu Bang Al sekarang. Gus Bete, bukan gitu. Ini maha guru saya ini di pikiran argumentasinya nggak kuat, saya jadi nggak enak gitu loh. Maha guru saya ini argumentasinya kuat gitu. Sampean jangan memaksakan diri, Gus. Tidak semua pendapat sampean ngomong gak kuat. Itu kan pemaksaan diri. Sampean gak merujuk pada mufassir dan muhaddis. Oke, Andenis. Dari tadi saya tidak mengutip ulama manapun, Al-Quran yang bilang begitu, Gus. Jadi maha guru saya ini argumentasinya kuat gitu loh, Gus. Iya. Oke. Dasarnya kepada mufassir, merujuk kepada ilmu Al-Quran, itu namanya sesat dipaksakan. Oke. Terima kasih. Minum air putih dulu. Sebentar, diam dulu. Kita kasih waktu Bang Al. Halo. Qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Itu dasarnya hadis kuat sudah itu. Oh, hadis. Jadi siapa saja sebentar saya artikan untuk pertama ini. Apa namanya? Kenapa hadis mengintervensi Al-Qur'an? Bukan mengintervensi, menjelaskan. Itu di sana sudah dijelaskan man qala fil Qur'an. Barang sampean ini. Barang siapa berbicara Al-Qur'an tanpa melalui ilmunya. Apa ulumul Qur'an? Ya 15 ilmu alat. Jangan makso. Maka tempatnya di neraka. Barang siapa berbicara Al-Qur'an yang saya langgar. sebentar dulu. Coba kaidah ilmu alat mana yang saya langgar, Gus? Coba. Semuanya itu sampai tidak merujuk kepada mufassir. Kalau saya tadi baca tafsir misalnya dari Thohir bin Ashur, itu ada kitab tafsirnya. Sampean tadi tidak pernah mengatakan kitab tafsir apa, kan begitu, memaksa saja begitu loh. Oke. Terima kasih saudaraku yang terhormat, supaya calling down tapi aku ingatkan, aku larang menyerang pribadi ya, harus argumentasinya yang diserang. Dan ini tadi sudah bagus, yang bertarung argumentasinya bagus. Semoga ini tetap terjaga. Kita kasih waktu dulu Bang Al, kasihan sudah lama, nanti ke Bang Makoli ya. Bang Al, monggo, apakah setuju dengan pendapat sedikit lagi Pak Gus Betik ini? Sedikit aja. Yang lain. Sedikit. Jangan lagi sampean. Ya, Kalau sedikit sampean aja. selalu begitu, saya akan menjawab lagi. Enggak. Ini Jangan memaksakan diri. nanti aja. Ke Bang Al dulu kita kasih waktu. Nanti aja. Sebentar Bang Al. Baca aja kitab tafsirnya yang banyak. Tapi jangan lupa untuk baca Quran juga gitu, Gus. Oke. Kitab tafsirnya baca terus, tapi Qurannya juga dibaca. Tafsir itu juga menjelaskan Al-Quran gimana sampean ini. Oke. Sudah Tapi dulu. jangan lupa baca Qurannya, Gus, itu aja. Iya. Tafsir itu menjelaskan baca Al-Quran kok. Ini sampean yang ngeyel begini loh, menunjukkan sampean ini. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Sekarang kita dengar pendapat Bang Al, apakah setuju Nabi Adam itu diturunkan di Bengawan Solo. Silakan Bang Al. Nanti baru ke Mas Makol. Oke, saya tanggapi ya. Kalau menurut saya Nabi Adam itu diturunkan di mana? Ya, yang jelas bukan di Bengawan Solo, ya. Itu satu. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang tidak ada dalilnya bahwa Nabi Adam diturunkan di Bengawan Solo. Jadi yang berbicara seperti itu asumsi, dan saya rasa lebih tepat kalau Prof asumsi yang di bawah itu yang bicara. Kalau masalah asumsi ya. Terus yang kedua ya, teman-teman perlu baca sejarah. Arab Saudi itu pada zaman Adam itu rimbun dan rindang. Ya, hewan-hewan semua banyak di sana ya. Itu fosil-fosil sudah ditemukan. Dulunya itu hutan lebat, lebih lebat dari Amazon itu. Ya, Timur Tengah itu. Nah, jadi bukan seperti sekarang ini dia. Bahkan nanti nubuah akhir zaman dia akan rimbun lagi itu sebelum kiamat. Nah, itu kedua ya buat tambahan ini. Yang ketiga ya, kondisi bumi pada zaman Adam diturunkan tidak seperti sekarang, di mana benua-benua itu dulu menyatu gitu. Jadi karena dia menyatu, ya bisa saja Afrika kita sebut Asia, bisa saja Asia disebut Ethiopia kayak gitu kan. Ya karena dia menyatu kan. Ini namanya apa? Sekarang kan namanya beda-beda karena dia sudah terpisah-pisah. Ya, bahkan ada yang lenyap seperti Atlantik seperti itu. Jadi itu tidak bisa dikomparasikan dengan kondisi sekarang. Itu dua. Yang ketiga, ya, Nabi Adam itu turun memang dia memang dikatakan di Al-Qur'an itu berada di surga. Ya, jannah, ya. Artinya bukan di bumi. Kalau di bumi pasti Allah sebut ya bumi. Jadi tidak perlu menggunakan kata turun.
anzala atau anbat itu ya. Karena sudah di bumi kan begitu. Kata dia diturunkan itu karena memang dia sebelumnya tidak berada di bumi ini. Nah gitu. Terus yang ketiga, jannah juga kan berkaitan dengan sesuatu tidak hanya kebun saja, tetapi itu kalau jan itu kan tersembunyi, sesuatu yang disembunyikan. Artinya sesuatu yang memang tidak, surga dalam konteks ini adalah sesuatu yang memang belum pernah kita lihat gitu. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya adalah saya mendukung Gus Romli tadi bahwa dalam menafsirkan Al-Quran itu supaya kita tidak sesat seperti Mu'tazilah atau orang-orang jil ya, itu tidak boleh liar, harus menggunakan ilmu alat ya, 12 disiplin ilmu tadi satu. Yang kedua harus juga tidak sekedar menerjemah saja, tapi falsafahnya juga paham. Maksudnya konteks ayat, kemana siakul kalam, kemana asbabun nuzul apa, kemudian lihat dulu Rasulullah menerjemahkan seperti apa, menjelaskan seperti apa, karena beliau lah orang yang terbaik di dalam menjelaskan Al-Quran itu. Lalu kalau kita mau melangkahi para Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya atau para mufassir, itu namanya kita memang su'ul adab. Dan ya kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian akan selamat, Al-Quran dan Sunnah. Ya artinya kalau tidak mau mengambil Al-Sunnah dalam sebagai pedoman kita sesat di sini. Oke begitu, lanjut Gus. Sebentar, Sebentar Andines, sebentar. Sendiri, Gus. Sebentar. Itu Bang Ali Iya. Nanti aku kasih waktu. Sebentar. Satu pertama dia tadi menjelaskan jannah yang kemungkinan di bumi. Yang kedua dia bilang jannahnya Adam di langit. Lah ini membantah pandangannya sendiri nih, nggak paham sama yang dia sampaikan. Pertama dia menguatkan bahwasanya jannah itu ada di bumi. Yang kedua, jannah itu beda. Lah tadi kita memperhatikan tentang jannah yang di bumi, jannahnya Fir'aun dan jannahnya Adam itu di bumi. Ini nggak paham sama yang dia bilang sendiri nih Bang Ali nih. Piye ki Gus? Itu coba tanya Gus Romli. Itu dari mana itu? Mufasir mana yang ngomong kayak gitu? Jangan-jangan itu pasarul ala nabi ro'ihi itu Gus. Coba. Nah itu yang dijelaskan oleh Bang Al dari Ibnu Asakir paling tidak. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, bahwa sesungguhnya Nabi Adam itu menggunakan bahasa Arab ketika di surga, ya kan? Ketika beliau lengah, maka Allah mencabut bahasa Arab itu. Gus, datanya mana, Ini Gus? datanya. Asumsi itu. Dengar dulu Gus bacain. Lanjut Gus. Sebentar. Satu. Saya kan belum selesai Gus Andi. Satu. Katanya satu. Saya lanjutkan. Jadi begini ya. Jadi Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini keluhnya sudah jelas kok. Bahwa Adam itu dulu di surga memakai bahasa Arab. Ketika sudah melakukan kesalahan itu, bahasa Arab itu dicabut dan komunikasinya memakai bahasa Suryani. Ya, ketika Adam diterima tobatnya, Allah mengembalikan kepada Adam kemampuan berbahasa Arab. Saya baca hadisnya panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma tarfa Adam al-khati'ah dan seterusnya. Hadis ini ya diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Khosa'is An-Nabawiyah dan disohehkan oleh As-Suyuti. Al-Baihaqi dalam Dalail, banyak ini yang menjelaskan. Al-Haythami, Said Muhammad Alwi Al-Maliki gitu loh, menjelaskan tentang dalil yang saya baca ini. Banyak lagi dalilnya bahwa Adam itu adalah dulu di surga, ya, bukan di bumi juga, diturunkan ke bumi. Banyak. Oke. Itu sebagian kecil Terima kasih biar Romli. tidak terlalu lama ya. Oke. Bang Al tolong dijawab dulu. Ini itu Sebentar. Al-Mustadrak, Gus, bukan hadis, Gus. Jangan ngarang-ngarang kayak gitu, Gus. Siapa yang ngomong gitu tadi? Al-Mustadrak itu kitab hadis itu yang dijelaskan 2 perkara besar itu hadis. Bukan saya membantu Bang Ali nih. Dihimpun dalam kitab Al-Mustadrak gitu kan. Sekarang saya tanya Bang Giri, Al-Mustadrak itu kitabnya siapa? Ayo saya tanya sampai sekarang. Ayo dijawab. Itu bikinan manusia itu, Gus. Kitabnya siapa lah sampai ngarang ini kan? Iya, ngarang itu. Nah ini kalau orang cuma membaca terjemahan, saya tanya Al-Mustadrak kitab hadisnya siapa, malah bikinan manusia. Lanjut. Bikinan manusia, Gus. Ini asumsi juga ini kalau bikinan manusia ini. Iya. Oke. Jadi begini ya. Lanjut Bang Ismet.
Oke. Makolia dulu, Makolia. Sebentar, Ya, sebelum ke ya. Makoli sebentar. Bang Al, Ya. tolong dengar baik-baik Bang Al ya. Hadis yang sorry. Periwayatan tafsir yang dibaca oleh Yai Romli tadi, Adam diturunkan di mana? Pertama, ada yang mengatakan India. Kedua, ada yang mengatakan Jeddah. Ketiga, ada yang mengatakan Basra. Keempat, ada yang mengatakan Asur. Kelima, ada yang mengatakan Sopa. Lah saudara kita Maha Guru ini dia lain. Dia katakan di Nusantara dan itu di backup habis oleh Kang Andinesia. Artinya tafsiran-tafsiran itu ya monggo-monggo saja. Bang Al, diturunkan di mana? Tolong jawab. Saya jawab. Oke, saya jawab ya. Nabi Adam itu diturunkan di Hindia, tepatnya di Nepal, karena dulu Nepal dengan India itu gabung jadi satu. Ya, jadi di sana namanya ada di situ sejarah namanya Tapa Adam. Ya, orang di sana meyakini bahwa disitulah tempat pertama Adam diturunkan. Jadi sampai sekarang tapak itu masih dikunjungi dan luas itu seperti tapak kaki ya. Dan itu diyakini dulu adalah bekas tapak Adam di situ karena Adam diturunkan di situ. Lalu dia bertemu dengan istrinya itu di Madinah itu, di Mekah apa Madinah gitu lah kurang lebih ya, dia berjalan itu saling bertemu akhirnya gitu. Tapi awalnya diturunkan di daerah India itu. Begitu Gus. Oke, terima kasih. Mahameru silakan bantah. Mahameru silakan bantah. Sebelum ke Bang Makoli, 1 menit untuk Mahameru silakan bantah. Kok Mahameru lagi? Maha Guru, sorry. Kok Mahameru tadi lebih pasir sampean nanti. Begini. 2 truk 2 juta. Adam turun di India itu hanya akal-akalan orang-orang sana. Sepakat Maha Guru, sepakat saya. Supaya lebih mengutamakan sana. Padahal kebudayaan pertama itu kebudayaan yang ada di Nusantara. Iya. Mereka dan tanah Nusantara itu tidak sama dengan tanah-tanah lainnya, meskipun itu India ataupun Brazil. Karena di Nusantara itu tanahnya subur makmur. Itulah makna dari Jannah Adam. Jadinya Jannah itu adalah tempat yang subur dan tersembunyi, banyak sumber makanan, sumber pepohonan, sumber air, sumber yang lain-lainnya. Makanya dibilang jannah dan tersembunyi. Fir'aun juga punya jannah, jangan lupa. Fir'aun punya jannah. Nah, di situ jannah yang Al-Quran maksud ada di khususnya untuk Adam, ada di Nusantara jannahnya. Ya, sekian. Oke, terima kasih. Itu tanggapan untuk Bang Al dari Mahameru. Mau setuju mau enggak, saya kira kita boleh-boleh saja. Sekarang ke Kang Makoli, monggo Kang. Baik, begini, yang saya pahami begini. Kata jannah itu sendiri masih derivat dari Anda kata, bisa tutup. Karena nanti di apa namanya? Di banned sama TikTok. Oh, ada itunya. Sudah, silakan. Oke. Jadi begini, yang saya pahami ya, begini, kata jannah itu sendiri masih derivat dari kata jan. Jan itu artinya sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang tersembunyi. Dari kata jan inilah muncul istilah jannah yang berarti surga, juga diartikan sebagai kebun. Juga dari kata jan ini muncul istilah jin. Juga dari kata jan ini muncul istilah janin. Artinya semuanya itu yang ditutupi. Entah itu janin, entah itu jin, entah itu jannah dalam arti surga atau jannah dalam arti kebun, sesuatu yang tertutup semuanya, begitu. Nah, memang kalau kita perhatikan dari ayat itu, saya sependapat dengan Bang Rijal, kalau tidak mungkin Adam itu turun dari surga seperti yang kita pahami, surga yang kita akan datangi nantinya, itu turun ke dunia, jatuh begitu, nggak bisa. Tidak masuk akal seperti itu. Tapi kalau dipaksakan mau diterima seperti itu ya silakan saja. Itu yang kedua, persoalan di mana Adam itu diturunkan, saya kira juga itu tidak penting, karena meskipun kita menjawabnya diturunkan di Himalaya atau di Nepal atau di Nusantara, itu semua masih belum ada yang pasti. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti itu benar, dan itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Dimanapun dia diturunkan itu nggak jadi masalah. Jika kita kembali ke ayatnya, maka banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang bisa ditimbulkan di situ. Seperti kata ihbitu, di situ diakhiri waw jamak. Berarti di situ Adam itu bukan person, bukan pribadi, tapi suatu kaum. Gitu.
Kan begitu Bang ya. Yang selama ini kita pahami bahwa Adam itu nama pribadi satu orang, tapi jelas di situ perintahnya Ihbitu jami'a. Ada kata jami'a lagi sebagai penegas dari wa jama' itu. Ihbitu jami'a, walakum, kum itu menunjuk ke sesuatu yang banyak juga. Tuh, itu semua sebenarnya yang seperti itu yang harus kita jelaskan, bukan di mana tuh diturunkan Adam itu, karena saya rasa itu tidak penting. Kalaupun itu dikatakan, ya cukup pemahaman saja, cukup sebagai wawasan saja, tapi janganlah mengatakan bahwa itu pasti benar diturunkan di Himalaya. Janganlah pasti mengatakan bahwa itu diturunkan di India, karena sebenarnya tidak ada yang pasti dengan itu. Kan begitu. Oke, Kang Makoli, berarti Anda memahami bahwa Adam itu bisa jadi jamak ya? Atau bagaimana? Saya bantah, Gus. Sebentar ya, nanti ada waktunya. Sangat mungkin, karena dari apa ya kata Bang Abed tadi, siapul ayatnya jelas begitu, merujuk ke sesuatu yang banyak. Nah sekarang begini, dalam penciptaan manusia itu selalu menggunakan kata fanafakhna. Sementara penciptaan Adam, Bashar itu menggunakan fanafakhtu. Fanafakhtu itu maksudnya Allah langsung pelaku penipuan roh itu. Kalau fanafakhna itu ada perantara. Nah, fanafakhna ini dikhususkan untuk manusia, keturunan Adam. Fanafakhtu itu dikhususkan hanya untuk Bashar. Jenis manusia juga, jenis manusia pertama. Jadi saya lebih sependapat bahwa manusia pertama Adam berasal dari Bashar itu. Kan begitu. Kalau mau kita luaskan konteksnya, penjelasannya ini. Oke. Kan begitu, Bang. Silakan dibantah kalau ada Oke, sekarang Saya bantah. Mas Gray sabar dulu ya. Sepertinya Bang Al sudah mau siapkan tanggapannya. Silakan Bang Al. Iya, ini liar ini kalau menurut saya teman-teman ini ya. Liarnya kenapa? Adam itu dikatakan jamak. Padahal jelas Allah katakan di Al-Qur'an, kami dari umatan dari satu kami kembangbiakan kata Allah ya. Jadi dari satu jiwa gitu. Bukan dari jamak. Kalau kata diturunkannya jamak itu bukan berarti Adamnya yang jamak, tetapi diturunkannya itu bareng iblis. Sebentar, turunnya itu bareng iblis dan bareng juga dengan istrinya itu Hawa. Karena dia tidak sendiri diturunkan itu, ada iblis, ada Hawa. Sebentar, waduh, sabar. Sebentar, Saya ini lagi saudaraku. di atas awang-awang ini. Sebentar. Jangan ngomong ini Sebentar. dulu. Kita dengarkan dulu Bang Al ya. Nanti silakan disanggah. Ayo Bang Al. Iya, saya luruskan ya. Jadi Adam itu dari umat yang satu, maksudnya tuh dari satu jiwa, yaitu Allah melahirkan kebahagiaan ya. Coba baca Sebentar, fokus saya bukan itu. Fokus saya diturunkan adalah dia bersama iblis dan juga Hawa, makanya jamak. Jadi masalah Adam itu satu orang itu tidak usah diperdebatkan lagi. Seperti matahari di siang hari sangat terang itu. Oke Gus, hajar Gus. Oke, aku minta fokus dulu ya, di mana diturunkan, karena itu permasalahannya. Apakah di Nusantara atau enggak? Kang Grey, silakan. Nah, kalau merujuk kepada Adama di situ, apakah merujuk kepada personal name? Nah, secara kaidah bahasa itu wajannya itu fa'ala. Nah, ini isim fa'il kayaknya Adam ini. Begitu. Enggak merujuk kepada nama Adam sosok gitu. Nah, kalau merujuk kepada pola ya atau wazan. Loh. Itu surat keberapa itu? Iya. Nggak nampak tertutup di sini. Jadi surat 3 ayat 33. Berarti Adam jamak menurut sampean? Bukan isim fa'il dia. Fa'il pelaku ya? Iya, bukan isim fa'il. Fi'il madi dia. Fi'il madi, sorry. Fi'il madi itu. Atas wajan fa'ala. Enggak gini Kang, sebentar dulu. Sebentar dulu. Kang Grey, aku nggak tanya. Sebentar. Aku nggak tanya mau Mahdi atau mau Mudore. Aku tanya, menurut jenengan Adam itu merujuk kepada satu entitas tunggal, mufrad atau dia jamak? Dia mufrad, tapi dia bukan isim, bukan kata benda, tapi kata kerja itu. Adama. Iya. Adam. Iya. Kata kerja itu. Kok ada kata kerja itu loh? Fa'ala.
tambahan 1 huruf itu. Oke. Sudah. Boleh saya jelaskan? Sudah Yi. Nanti Pertentangan, Adam itu nama nabi, nggak mungkin kata kerja. Dia nama personal kan. Sudah. Oke. Nabi dalam Al-Quran Nabi ada Oke. mana? Nabi ada mana kalau dalam Al-Quran? Oke, gini. Sebentar saudaraku, sebentar. Nanti insya Allah nanti kalau ada waktu aku kasih tajuk lagi Adam itu isim atau fiil ya. Sekarang kita jangan bahas itu dulu. Bahas di mananya ini. Kan belum ketemu dari tadi. Sekarang Kang Grey, di mana Adam diturunkan? Di India, Jeddah, Basra, Asr, Sopa atau Nusantara seperti Mahaguru? Silakan. Aku sepakat dengan Maha Guru, tapi aku lebih kepada Al-Quran Adam itu diturunkan di ayat-ayat atau di Quran. Itu. Ini Yang diturunkan di Quran itu. Saya nemunya di Quran masalahnya Adam. Oke, Bang Kismet, monggo silakan. Silakan bantah. Saya nemunya di Quran kata Adam itu. Bukan di Nusantara, bukan di mana. Bang Kismet, silakan. Ya, gimana ya? Pertanyaannya apa tuh, Gus Betik? Masalah di mana tempat lokasinya ya? Iya, kan gini. Lokasi diturunkan Adam. Sebentar aku ingatkan karena kita ini kan laki-laki semua dan kita diwajibkan sholat Jum'ah, maka akan kita akhiri di pukul 10 tepat ya. Di 10 ini ada 30 menit lagi. Nanti kita akhiri ya. Oke, silakan Bang Kismet. Anda ikut tafsir yang mana? Diturunkan di India, di Jeddah, di Basra, di Asr, di Nusantara kata Mahaguru atau di Sopa? Silakan. Jangan kemana-mana. Begini, Gus Betik ya, saya pernah dulu dengar ya, tapi kan tidak perlu saya harus dulu saya pernah dengar itu di Iran ya, tetapi kan yang disampaikan yang lain di daerah-daerah yang lain itu ya hanya sekedar tahu saja, tidak perlu saya harus memang betul. pastinya di situ. Itu aja saya Gus Betik, tidak perlu saya mau diturunkan di mana gitu, tidak ada masalah, yang penting dia diturunkan. Nggak penting. Itu aja Gus Betik. Oke. Ada yang lebih penting dibahas dari itu. Cuman ini tadi sebenarnya. Gus Betik, tadi malah ada asumsi liar saya tadi ya. Kalaulah tadi masalah jannah, taman ya, surga atau memang sesuatu yang disembunyikan ya, tersembunyi ya. Artinya justru pandangan liar saya begini, tapi ini kemungkinan bisa salah ya. Tapi karena ada Bang Al bilang kan yang diturunkan kan bukan Adam saja, bukan Adam dan Hawa, tetapi juga iblis ya. Jadi gini, pandangan liar saya, jangan-jangan surga yang dimaksud ini adalah bentuk alam yang berbeda tapi tinggal di bumi, di alam yang berbeda. Jadi kalau seandainya di alam yang tinggi yang kata Bang Rizal tadi, itu kan jatuh itu tak akan mungkin. Nah mungkin diturunkan jatuh ya kan, disuruh turunlah kata Allah kan, atau pergilah katanya kan gitu. Habata tadi kan. Pergilah kan kalian. Pergilah kalian gitu. jamak di situ, Pak. Ya kalian ya, karena kan situ ada Hawa ya, sama juga iblis ya. Ini pandangan saya memang. Iblis lain. Oh beda ya, berarti Adam dan Hawa aja ya. Ya artinya kan tidak merujuk pada satu orang aja kan. Artinya Adam dan Hawa juga diturunkan. Jadi jami'an itu menafikan 2 orang, Pak. Meskipun jama' dalam tata bahasa Arab itu 2 dianggap jama' dalam bahasa Arab. Tapi jami'an itu harus banyak di situ. Musanna kalau dua musanna. Iya, musanna. Ya. Ihbituma. Ya, tapi konteksnya begini tadi nih. Jadi pandangan kalau saya, dua. jangan dia di bumi juga, tetapi dengan alam yang berbeda itu. Alamnya berbeda, tetapi kalaupun disuruh diturunkan, pergilah. Tidak jauh dari alam, mungkin alam gaib ya. Ini pandangan liar saya. Alam gaib turun ke bumi gitu. Oke. Terima kasih Bang Kismet. Terima kasih. Nanti saya kasih waktu lagi. Oke, enggak apa-apa. Sekarang Kang Alkamus, untuk Kang korban ilmu kadal, sorry ya, karena masih penuh, nanti kalau ada yang kosong aku naikkan. Kang Alkamus bagaimana? Saya tetap Ini, Gus, saya aja dulu Gus, nanti biar saya turun, biar korban ini biar naik. Oke. Andines mau? Saya sedikit aja, 30 detik aja. Silakan. Ya, saya harapan saya dan permohonan maaf saya juga kepada guru besar saya itu Gus Romli Lumajang ya Gus.
Mohon maaf Gus kalau Sama-sama saya Gus, suruh ada. sama-sama Gus. Biasa, Itu Gus. yang satu. Sama-sama. Yang kedua Gus. Saya nggak maafin karena nggak minta maaf sama saya nggak maafin. Iya sama Bang Ali juga saya mau maaf sama Ali. Dan buat yang nggak mau maafin, saya mau bilang juga bahwasanya Allah itu maha pemaaf loh gitu. Lalu yang berikutnya saya berharap kepada semuanya kita tetap baca kitab tafsir ya, tapi Al-Qur'annya dibaca lagi gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Baca kasih. tafsir mulu. Terima kasih. Qurannya ditinggalkan Ya, gitu ya. Oke, Kang Alkamus. Nanti Hirom nih di komentari. Kita tunggu pendapat Kang Alkamus. Satu detik, oh ya. Monggo Kang Alkamus, mute-nya dibuka dulu mute-nya. Oke, silahkan. Silakan Kang. Apa Adam turunnya di mana gitu ya? Iya. Ya di situ cuma ada kata perintah ihbitu tadi kalau dibilang Bang Makol itu dalam bentuk jamak gitu ya. Jadi ihbitu gitu. Jadi itu jamak berarti tidak mencerminkan bahwa itu satu, itu adalah lebih dari satu. Yang kita pahami dalam nahwu sorof begitu memang. Jadi apakah yang diperintah itu dalam perintah yang negatif atau positif, itu yang harus lebih dikaji gitu ya. Gitu. Apakah di situ artinya ihbit itu hanya dimaknai turun saja gitu ya. Karena hampir dalam penelitian saya di 90% kata-kata di dalam Al-Quran itu dia adalah mustarak fil labzi atau yang dikenal dengan labzu mustarak. Jadi satu kata bisa memiliki makna lebih dari satu. Nah, apakah sanad-sanad yang diturunkan gitu ya atau yang diwariskan dari para jumhur itu bisa berketetapan atau dia tetap aja atau dia bisa berkembang, itu juga perlu pengkajian lebih dalam mengenai itu, karena banyak sekali hal-hal yang dimutakhirkan oleh para jumhur juga mengenai arti kata dalam penerjemahan baik di berbagai bahasa gitu. Jadi itu yang perlu dikaji itu. Tetapi kalau saya mau bilang bahwa ihbitu itu adalah tunggal gitu ya itu harus juga dilihat. Kalau ihbitu berarti dia jamak, kalau ihbit berarti dia tunggal. Nah, persoalan masalah turunnya di mana itu memang saya sepakat dengan Bang Makoli itu ya. Tidak ada kepastian di situ gitu. Tapi yang paling pasti itu adalah amarnya gitu, perintahnya. Ihbitu. Gitu aja gitu. Ayat sesudahnya Bang Alkamus, ihbitu jami'a walakum fil ardi mustaqar. Ya, gimana tuh Anda memahami itu kalau di bawah ya, satu? itu jadi khobar ya, itu jadi keterangan gitu. Keterangannya di al-ar. Betul gitu. Jadi itu adalah keterangan. Jadi, Tapi jami'an itu merujuk ya, kepada sesuatu yang banyak. Iya betul. Meskipun Betul, itu dianggap keterangan, oke. Tapi Betul, jami'an betul. itu sesuatu yang Iya, banyak. betul. Walakum. Iya, kum juga jamak kan gitu. Iya. Iya. Betul. Bentar dulu Bang Alkamus, ada lagi satu. Wa'allama Adama asma'a kullaha. Nama-nama keseluruhan. Mustahil nama keseluruhan itu dipahami oleh Adam oleh satu orang, nggak mungkin, mustahil. Harus banyak di situ dan melalui proses di situ keturunannya. Iya. Saya bisa jawab tidak melebar. 1 detik. Boleh nggak? Jawab Gus. Jadi Dan begini. kami ajarkan ada nama-nama. Iya. Jadi makna kum di sana itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya dalam Ibn Katsir bahwa yang turun ke bumi itu tidak hanya Adam, Hawa, iblis dan ular. Ular ini menurut Ar-Razi nanti apakah juga termasuk karena dia bisa mukallaf atau tidak. Tapi yang jelas sehingga yang turun ke bumi itu paling tidak 4 orang, maka wa minhum lakum ada humnya itu sudah jelas terlihat. Terima kasih, lanjut. Walakum fil ardi mustaqar.
Yang tinggal di bumi siapa? Loh iya, itu persoalan tinggal di bumi setelah Adam turun dan turun temurunnya. Ini yang turun loh, yang turun ke bumi dari Adam itu bersama Adam, Hawa, iblis dan ular. Ini menurut riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Ibn Katsir. Ya kan? Itu Ya, saja. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Silakan. Itu pola pikir Ibnu Abbas itu. Jangan begini. Oke, terlepas. Sama manusia. Oke, nggak apa-apa ya. Bukan begitu. Gus, tapi itu bukan ular makan debu yang pasti, bukan ular makan debu yang turun itu, bukan ular makan debu. Nah, betul. Oke. Tafsirnya orang Nasrani ini. Oke, iya. Terlepas setuju atau tidak ada masalah ya. Gus Romi sudah sampaikan. Ibnu Abbas kok. Anda boleh setuju, boleh tidak ada masalah. Kang Alkamus, tolong dibuka dulu mute-nya, Kang Alkamus. Oke. Berdari tadi itu dijelaskan berdasarkan surat 236 kalau nggak salah. Maka menurut Anda Adam itu mufrad atau jamak? Jadi kalau lihat ya, jadi Adam itu kalau di dalam Nahu itu dikenali sebagai isim jamid ya. Jadi nama sesuatu gitu. Dia masuk ke dalam lil alam gitu. Jadi nama sesuatu. Seperti apa sih nama sesuatu? Al-Qur'an itu nama sesuatu. Gitu. Tetapi bedanya karena dia jamid, artinya apa? Dia ghairu tanwin ya. Jadi dia tidak menggunakan tanwin di situ. Makanya disebutkan dalam konteks adama saja. Gitu. Berarti dia bukan proper name. Kok dibilang jamid? Ya, kalau Ada proper name barang. kalau alam bisa termasuk itu gitu. Tetapi proper itu yang dimaksud adalah bukan hanya mengikat kepada orang tetapi sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa saja orang, bisa saja misalnya kitab gitu ya. Bisa saja nama tempat, bisa saja pokoknya nama sesuatu saja. Tetapi pada keterangannya wa alama adama asma'a kullaha. Nah, ini persoalannya ada pada keterangannya. Kalau kita bisa memahami keterangannya secara utuh, misalnya seperti kata asma yang diambil dari kata sama atau ismun dalam bentuk tunggalnya. Oke, sekarang Adam itu bisa nggak berposisi sebagai fiil, bukan isim? Kalau dia sebagai fiil tidak bisa gitu. Lalu di Dia surat 333 itu gimana? Surat 3, surat Ali Imran 33 itu gimana? Ya kalau Adama di situ sebagai jamid, ya dia sebagai subjek gitu. Maka subjek itu adalah mewakili sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat pada kaidah badal atau mubdal gitu ya, seperti yang ada pada damir gitu. Damir itu pengganti. Nah, pengganti itu pasti ada yang badal Bang Alkamus pengganti. Bukannya badal pengganti. Iya, badal itu Badal. pengganti. Iya, Jadi bukan kalau damir kan, ada iya, bukan badal, damir. Iya, kalau iya. ada pengganti berarti ada sesuatu yang digantikan. Makanya disebut di dalam nahwu itu badal mubdal. Jadi kalau ada badal di situ kita harus bisa memahami mubdalnya. Oke. Saya kapan? Gini, sebentar Kang Korban. Setelah ini tunggu. Kang Alkamus, berarti dalam surat 3 ayat 33 itu nggak bisa disebut fiil Adam. Nggak bisa, tidak ada kaidahnya dia sebagai fiil tetapi sebagai subjek. Nah, ini persoalannya. Subjek itu juga bisa mewakili fungsi daripada kerja yang dia sifatnya predikatif. Gitu. Oke, terima Begitu, kasih. Gus. Jadi Kang Makoli bisa terima ya yang disampaikan Kang Alkamus? Bisa apa sih yang nggak bisa Bang Alkamus? Oke. Sekarang ini jagoan kita Kang Korban. Di mana diturunkan? Di India, di Jeddah, di Basra, di Asr, Nusantara, Sopa, Iran, mana? Sulawesi Bang. Ngomong pakai asumsi semua. Enggak Gus Romli, enggak Guru, semuanya asumsi. Ketika Oh, Gus Fat ini dah. Gus Alfat ya. Lanjut.
Kok datangnya telat mau tutup ini? Jelas Gus Romli, tenang aja. Gini. Tadi bilangnya jam 10 itu untuk jaga-jaga. Masih ada headroom 1 jam lagi. Lanjut Kang Korban. Pak, aku lanjut lah Gus. Iya, jadi kalau kita bicara historis tentang Adam, bicara Adam sebagai ina masalah kamasali Adam itu nanti Isa bukan Isa ibnu Maryam, Adam juga bukan Adam dalam arti kata. Jadi kalimat tuhu. Tapi saya mau bicara historis sebagai basarnya ya. Tolong di mute ya, yang noise tolong di mute. Nah, jadi Adam itu di mana turun? Nah, turunnya di mana sebagai manusia? Jadi kalimat tuhu itu pertama turun di mana? Kalau kita bicara ina masalah kamasali Adam, Isa di situ bukan Isa ibnu Maryam, bukan bicara tentang Isa ibnu Maryam. Sebentar Kang Korban, tolong saudaraku yang noise tolong di mute ya, supaya kita bisa dengarkan apa yang disampaikan Kang Korban. Tolong sekali di mute. Oke, lanjut Kang Korban. Bicara tentang Isa, ina masalah kamasali Adam. Ya. Itu Isa di situ tidak disebut tentang Isa ibnu Maryam. Nah, tapi bicara tentang Isa sebagai kalimat tuhu dan bicara Adam sebagai kalimat tuhu. Maka di mana kalimat tuhu itu pertama turun? Manusianya sudah ada. Kalau kita bicara dalam ilmu-ilmu arkeolog misalnya, itu ratusan tahun yang lalu itu sudah ada Homo sapien, Homo habilis, Homo erectus. Tapi Adamnya belum turun. Adam dalam kata kalimat tuhu ya. Nah, turunnya Adam itu maka kita lihat sejarah pertama ada kebudayaan atau kerajaan pertama, khalifah pertama di mana coba? Di daerah Mesir. Kalau kita ini berdasarkan kajian ilmiah ya, saya nggak ngawur ya. Kalau mau bantah saya ini bantah dengan kajian ilmiah. Di Mesir itu sebelum Mesir kuno kurang lebih 8.000 tahun yang lalu. Nanti kalau kita runtut kepada nasab, baik nasab Israiliyat maupun nasab Rasulullah, itu ditemukan Adam 8.000 tahun yang lalu. Tapi saya tidak bicara nasab, bicara Adam dalam arti kata kalimat tuhu turun pertama kepada manusia sebagai homo-homo yang dulu nomoden kepada homo yang mempunyai kerajaan di mana? Di hulu sungai Mesir dan hilir sungai Mesir. Ya. Sebelum Mesir kuno, jauh atau antara 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum Mesir kuno, ada manusia itu sudah mulai berbudaya. Mereka bercocok tanam di sekitar delta Sungai Nil atau hulu dan hilir Sungai Nil. Mereka mempunyai kebudayaan dan mereka hidup berkelompok mempunyai tatanan masyarakat. Ya, itu di sekitar Sungai Nil. Nah, ketika Adam dalam arti kata manusia yang diberi pengetahuan ini ya dijadikan khalifah raja pada saat itu banyak pemberontak. Ya. Nah, janah di sini di mana janah? Janah ini Janatan wa Uyun Asyura 51 kepada Fir'aun. Janatan wa Uyun dalam surat Hijr 45 kepada orang-orang yang takwa. Janah itu tidak selalu bermakna surga Firdaus, karena kalau surga Firdaus tidak akan memasuki surga kecuali Rasulullah itu. Dulu saya yang nulis di pintu surga itu, ya, tidak akan memasuki surga sebelum Muhammad SAW. Tak tulis dulu di sana di surga itu. Nah, jadi Adam ini bukan di sana, tapi di sini bermakna satu kerajaan, ya, tahta singgasana, taman-taman atau singgasana yang disepakati pada saat itu dimiliki oleh oleh Adam, ya, itu satu kerajaan. Nah, setelah Adam ini memiliki singgasana atau memiliki taman-taman di surga itu, di janah di surga, ya, yang disebut surga-surga itu di dataran Sungai Nil. Nah, ini kemudian muncullah kasak-kusuk para setan, ya, untuk berbicara tentang sajarah, sehingga
termakan pula si Adam ini. Akala itu bukan makan kayak ngunyah, akala itu bisa kalau kamu Sebentar termakan, Kang korban ilmu, mohon sorry saya potong. Tolong fokus di mana. Jadi kita diskusi tempat di mana. ya saya ingin membuktikan bahwa saya mengatakan di dataran Sungai Nil, Efrat ya, dataran Sungai Nil antara hulu dan hilir Sungai Nil di sekitaran Mesir. Oke, sudah. Terima kasih. Maha Guru silakan dibantah. Karena Kang Korban bilang di Sungai Nil, kamu bilang di Sungai Bengawan Solo. Jadi sama-sama sungai ini ada titik temunya. Maha Guru, silakan bantah. Sebelum bantah saya, bantahannya harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya, di mana manusia berkebudayaan pertama ada, ya, tatanan hidup manusia ada, harus ditunjukkan kepada saya berdasarkan kajian para ilmuwan ya. Kalau ngomong tok nggak tak, itu asumsi, itu kerjaan Bang asumsi ya. Lanjut. Oke, silakan Maha Guru. Ya, baik. Jadi saya tetap membawakan suatu konsep bahwasanya Adam itu diciptakan dan dilahirkan di Nusantara. Ya, jadinya berdasarkan apa? Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an juga. Terutama di Nusantaranya di mana? Nusantaranya di mana, Bang? Di Jawa Tengah. Sekitaran Bengawan Solo. Oke. Anda orang Jawa Tengah? Saya orang Jakarta, Betawi. Oh, keturunan Jawa Tengah? Enggak. Oh ya, lanjut. Iya, jadi memang teori yang saya berikan ini bisa Saya potong sedikit ya, biar nggak salah tadi yang saya sampaikan, Bang. Nanti Bang Tono, Adam itu sudah turun, ya, manusianya itu sudah ada. Adam sebagai kalimat tuhu kepada Homo sapien ini di dataran Sungai Nil. Artinya orang berpengetahuan pertama diajarinya nama-nama itu. Pengetahuan itulah turunnya di Mesir. Tapi manusianya sudah ada sejak Afrika ratusan ribu tahun yang lalu, Homo sapien yang belum berkebudayaan. Jangan manusianya itu sejak di Afrika, ya, Homo sapien itu pasarnya. Tapi nanti Adam sebagai kalimat tuhu, ya, ina kamasali Adama itu ya, itu Adam kalimat tuhu ya, bukan Adam dalam arti manusia turun di Mesir. Nggak ada Adam turun-turun tuh, nggak ada. Adamnya sudah ada dari sejaman dahulu. Yang turun itu kalimat tuhunya. Oke, lanjut. Sedikit begini biar kalau jelas yang di Mesir begini. itu hasil dari evolusi ya. Saya kira itu Konsep tidak saya terlalu itu penting, Bang. justru bertentangan dengan konsep evolusi. Eh, Karena evolusi itu mengatakan Adam itu berasal dari kera dan diciptakan di Mesir. Yaitu teori evolusi itu. Stem maaf cell. Maaf Guru, maaf sedikit saya potong, nggak apa-apa ya. Saya kira kita tidak usah terlalu panjang ke situ karena itu tidak penting. Nah, yang penting di sini apa nama-nama yang diajarkan Adam itu, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Nah, di situ saya mentakwil nama-nama di situ adalah peradaban. Karena hanya peradaban yang memiliki nama-nama kullaha. Jika benar takwil saya bahwa yang dimaksud di situ adalah peradaban, maka tidak mungkin peradaban, nama-nama yang ada pada dalam peradaban itu diajari kepada satu orang, apalagi Adam, tapi melalui berproses keturunannya sampai sekarang. Jangan dibahas dulu yang itu, yang penting Adam dalam arti kata kalimat tubuh turun di Mesir ya, karena manusia berperadaban. Saya sepakat. Ya, karena ada pakai teori evolusi kan, stem cell. Evolusi itu apa? Apakah itu evolusi? Oh, nanti yang Bang Maha Guru ini harus belajar ya, bahwa dari bangsa kera itu ada yang berekor panjang, ada yang berekor pendek. Akhirnya bilang sendiri kan Adam dari kera kan? Sabar. Yang berekor bilang sendiri pendek kan akhirnya Adam dari kera. Yang berekor pendek ini dibagi, ada yang disebut orang hutan, ada yang disebut manusia, bukan manusia dari kera, tapi dibangsakan dalam ilmu apa itu namanya. Jadi bukan seperti itu cara memahaminya. Tapi itu ada dasarnya, Bang Alfat. Adam itu dasarnya adalah penyimpangan genetik. Oke, dari sebentar. manusia, kan? Kita sabar dulu. Oke. Kita sabar dulu. Kita kasih dulu waktu Maha Guru ya. Kita kasih, tadi kan semua sudah aku kasih waktu ngomong. Maha Guru silakan.
Iya, baik. Saya justru akan bertentangan dengan Adam yang berasal dari stem cell. Adam yang dari evolusi. Dari kera. Kera terus genetiknya menyimpang, bermutasi, sehingga jadilah manusia. Nah, itu saya nggak setuju. Karena itu dari kera. Berarti Adam dilahirkan dari rahim kera. Gimana masa manusia dari rahim hewan? Sudah, yang itu nggak kita diskusikan. Yang di Solo, karena gini, kamu sama korban ini sama-sama di pinggir sungai, satunya Sungai Nil, satunya Bengawan Solo gitu loh. Iya. Justru di sini saya mengedepankan Nusantara lebih makmur daripada di lembah Sungai Nil. Mantap. Berdasarkan Sudah Kang Korban, nanti aku kasih waktu lagi. Om Jack, silakan Om Jack. Jangan tanya lagi ya, langsung komen. Siap. Justru dengan alasannya dari korban ilmu ini, Maha Guru jadi benar. Karena sampai sekarang PT Canthropus erectus itu ada di Solo Wajah Kentis itu masih tertua di dunia itu. Begitu juga peninggalan purba dimungkinkan itu dari Cianjur Gunung Padang. oh kontra ya. Lebih tua dari Mesir itu. Berarti Maha Guru jadi benar itu karena statementnya korban ilmu itu. Kayaknya seperti itu juga. Maksudnya jawaban saya sekarang. Oke. Saya Terima kasih Om terangkan Jack. ya, saya terangkan lagi biar nggak selelo ini. Kalau yang Solonsis itu, Erectus itu belum berperadaban. Adam itu yang Asmahakulaha itu peradaban. Maka justru tidak nyambung. Peradaban pertama ketika Allah mengajarkan pengetahuan, nama-nama peradaban kepada Adam. Halo? Wah. Enggak, stop dulu. Nama peradaban apa nih atau ilmu apa nih dulu? Ini apa patokannya? Lah kan buat Priok juga peradaban. Enggak, yang namanya peradaban apa dulu nih, teknologi atau apa namanya peradaban atau ilmu? Ini Gunung Padang itu peradaban tinggi loh. Jangan dibantah loh, itu Gunung Padang sampai sekarang masih kalah loh itu, diakui oleh dunia. Bentar ya. Dulu Homo sapien ketika masuk di Afrika itu hidupnya berpindah-pindah, tidak mempunyai satu tatanan, selalu berpindah-pindah, terus menyebar, ini berkembang dan menyebar. Homo itu ketika yang mempunyai tatanan budaya, tatanan masyarakat pertama, arkeolog itu hanya menemukan ada di dataran Sungai Nil. Itu 8.000 tahun yang lalu. Silakan tunjukkan kalau ada tatanan hidupan manusia yang ada di selain Sungai Nil, kalau memang ada bukti arkeolognya. Itu loh. Gunung Padang, Pak, Gunung Padang. Sekarang saya tanya, peradaban Gunung Nil itu masih kalah dengan peradaban Gunung Padang, uji karbonnya. Teori, Bang. Di Gunung Padang itu masih berupa teori. Loh, tapi uji karbon peninggalannya itu lebih tua karena belum dieksplorasi. Belum pada taraf bukti ilmiah. Enggak, argumennya salah sampean. Kalau mau ngalahin bahasa Maha Guru, argumen ente salah. Kalau dibilang Adam dengan peradaban, saya nggak bela nih ya, saya nggak bela Maha Guru ataupun korban ilmu kadal, enggak. Tapi karena statement Ustadz itu tadi, akhirnya Maha Guru berada di atas angin. Kalau saya bilang, ya, Quran mengatakan bahwa Adam diajari. Adam itu loh, iya bukan identik peradabannya itu loh maksudku. Yang salah sampean. Maka bukti empiris, yang arkeolog, kerajaan pertama ketika Adam sebagai khalifah pertama, maka pembuktian ilmiahnya kerajaan tertua di muka bumi ini, walaupun sangat sederhana pada saat itu, tapi sudah bentuk-bentuk kerajaan tatanan kehidupan itu ada di sekitaran Sungai Nil. Karena dari Homo sapien yang selalu kemana-mana ini, dia mulai menetap itu di sekitar Sungai Nil karena subur, dia mulai bercocok tanam, beternak itu. Nah nanti setelah itu muncul Nabi Idris, ya. Nabi Idris itu mulai mengajar itu di sekitaran Irak. Itu Sumaria, itu bangsa Sumaria itu yang mengenal baca tulis.
Itu berdasarkan penemuan para peneliti. Nah, itu selisihnya antara Adam dengan Sumaria itu antara 3.000 sampai 4.000 tahun. Muncul bangsa Sumaria itu yang mulai membaca menulis. Itu diisap dengan kata Idris Darasa Yudarisu itu. Betul. Nggak apa-apa, Gini. silakan boleh. Tapi harus ditunjukkan bukti empirisnya. Kalau saya tadi mentakwil wa 'allama adama asma'a kullaha itu bermakna peradaban, karena hanya peradaban yang memiliki nama-nama keseluruhan. Tidak ada satupun kata yang kita ketahui kecuali hasil dari peradaban itu sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menyandang predikat itu kecuali peradaban. Nama-nama keseluruhan yang menghimpun itu ada dalam peradaban. Dan karena nama-nama itu ada dalam peradaban, maka nama-nama itu akan selalu datang, diciptakan oleh manusia sampai sekarang. Nah, saya mau tanya ke Bang Al Dulu tidak ada kata HP, tidak ada kata pesawat dulu, sekarang sudah ada. Jadi wa'allama Adam asma'a kullaha itu maksudnya dari golongan Adam sampai ke keturunannya diajarkan, bukan satu orang. Oke, terima kasih. Seperti tadi yang sudah aku sampaikan, kita semua diwajibkan untuk memenuhi masjid-masjid di sekitar kita karena hari ini hari Jumat. Puas tidak puas itulah ya yang ada. Nanti kita akan gelar cari waktu lagi kita lanjutkan karena ini belum tuntas. Maka masing-masing closing statement closing statement 1 menit dari Kang Alkamus, silakan. Kalau saya sudah ya closing statementnya tadi. Oke, silakan. Oke, Kang Alkamus 1 menit tuh Anda closing statement. Silakan kembali dikaji mana-mana dari setiap kata yang ada di dalam Al-Quran itu akan jauh lebih baik ketimbang kita berasing segala sesuatu yang kita sendiri juga belum bisa memahami gitu. Itu aja Gus. Terima kasih. Terima kasih Kang Grey, 1 menit tuh Anda. Kang Grey. Oke. Andinesia 1 menit tuh Anda. Oke, Bang Kismet 1 menit untuk Anda. Ya, terima kasih banyak nih, Gus. Ya, jadi begini, memang ini belum bisa saya simpulkan ya dari diskusi ini ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya bisa dapat menyimpulkan ya, walaupun saya juga memiliki pandangan-pandangan juga. Tetapi saya lihat dari pandangan teman-teman ini belum ada kata sepakat ya. Masih banyak berbeda pandang. Mungkin begitu. Mungkin kita di lain waktu. Oke, terima kasih. Om Jack 1 menit. Siap. Ada baiknya kita lebih mengimani Al-Quran dengan baik daripada mentakwil, menafsir sesuai dengan nalar atau akal. Gitu aja kok. Oke, terima kasih korban ilmu kadal 1 menit tuh Anda. Saya ingin bertanya kepada Jangan nanti kita gelar di waktu yang akan datang karena sudah jam 10 kita persiapan sholat Jumat. 1 menit tuh Anda. Perlu satu jawaban iya atau tidak saja dari Bang Alkamus. Bang Alkamus, kata Aisyah yang tidak disertai Isa ibnu Maryam dan kata Adama. Ketika tadi saya memaknai sebagaimana kalimat tuhu secara gramatika, betul atau salah? Apanya yang betul, apa yang salah nih? Ketika saya memaknai Isa pasti kalimat tuhu. Udah itu aja. Betul berarti betul. Nah, maka betul lah apa yang saya sampaikan. Adam di situ adalah kalimat tuhu yang pertama-tama diturunkan oleh Allah kepada basar yang sudah ada sejak zaman Homo erectus, Homo helibis, Homo sapien di Afrika. Kemudian Adam ini dalam bentuk kalimat tuhu turun di Mesir. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Kang Santri Beling. Suiku Jumatan nih. Iya, masing-masing waktu Jumat kita kan beda-beda ini ya. Jadi, nah nggak apa-apa. Nanti besok kita lanjutkan karena seperti kata Bang Kismet ini belum ada titik temu. Ya, nanti kita bisa diskusikan di lain waktu ya. Matur nuwun Kang Santri Beling. Maha Guru 1 menit untuk Anda closing statement. Ya, baik. Jadi saya akan membantah Adam yang diturunkan. Jangan dibantah Kang Maha Guru, nanti panjang lagi. Nanti besok kita gelar lagi. Di closing aja. Closing ya, baik. Adam itu diciptakan dan dilahirkan di Nusantara,
di Jawa Tengah, di daerah sekitaran Bengawan Solo. Itu semua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan sekali-sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran. Baik itu stem cell ataupun parthenogenesis, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya saudaraku. Ada 33 di atas, ada 33 di atas, ada 9 di atas dan 31 di bawah. Puas tidak puas itulah diskusi kita hari ini karena kita dibatasi oleh rezim waktu ya, sebuah rezim yang nggak bisa diajak kompromi. Kita akan persiapan untuk sholat Jumat semuanya. Ya, lain kali akan aku carikan waktu lagi untuk diskusi kalian semuanya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dipersori aja. Salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih tamu-tamu terhormatku. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.